Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen, charting altcoins, dan juga ya ini dua itu sih sebenarnya ya. Nah, sebelum kita masuk, reminder dulu bahwa nanti malam jam 9.45 dan jam 10 kita akan keluar 3 data penting, dan tiga-tiganya bintang 3 ya. Jadi siap-siap, ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang lumayan. Maka dari itu, buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat lo yang konservatif. Buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Oke. Next, kita akan lihat dulu kondisi Bitcoin dominance yang dia mulai retest lagi ke EMA 200 sebagai resisten. For now, ini masih sengit ya, masih belum tahu nih apakah bisa reclaim atau enggak, tapi yang pasti hari ini mulai ada perlawanan. Nah, kalau sampai besok reclaim, apakah ini akan menjadi ini ya, momentum awal dari Bitcoin dominance mencoba untuk dominasi lagi? We'll see, we'll see. Nah, tapi mungkin yang sedikit gue pengen highlight juga, ini memang fokusnya kan di alts, tapi kita harus lihat juga untuk di Bitcoin, hari ini kembali sepertinya struggling dengan angka 97.400-an ya. Ini udah dari tanggal 30 November kemarin sebenarnya ya. Kita sudah sempat bahas ini bisa menjadi suatu possible lower high ya. Nah, lower high ini adalah pecah struktur. Apalagi kalau sampai dia mulai retest ke EMA 20 ya. Nah, kalau sampai terbentuk lower high, pecah struktur, ada possibility bisa lanjut lagi turun. Nah, ini dia pentingnya kita mengerti TA begitu ya, walaupun bukan cuma TA aja sih, mindset dulu ya, punya mindset yang tepat, TA dan fundamental. Saat semuanya digabungin, ini kayak puzzle yang komplit, nggak bisa cuma satu-satu begitu ya. Kayak mobil gitu, wah gue cuma pengen cuma pengen rodanya aja, nggak bisa. Gue perlu mesinnya, perlu rodanya, perlu semua begitu ya. Oke. Langsung kita masuk ke komen pertama dari Bro Hendrik. Sekali lagi, Matoshi yang sangat cerewet, mantap ya, sangat cerewet ya. Selalu ingetin dan kasih didikan para newbie crypto yang kasih cuan banyak jadi nggak boncos. Gue ucapin terima kasih, semoga sehat dan cuan selalu, sehingga tambah semangat upload video didikan setiap hari. God bless you too ya. Next, dari Dul masa kini. Bang Toshi, sorry to say, gua baru banget terjun ke kripto. Awal-awal tahu dari airdrop, terus pindah dengerin Ace. Ace, nggak tahu apa Ace ya. Tapi teori yang dikasihkan terlalu rumit untuk gua pahami. Beberapa bulan yang lalu gua DCA, BTC, ETH, dan XRP. Ya, tiga-tiganya ini harusnya udah senyum ya kalau lu DCA 3 ini. Karena tiga-tiganya oke. Tapi cuman 3 bulanan terus berhenti karena porto merah terus. Moga-moga nggak di-cut loss nih ya. Akhirnya dapat channel TCI yang menurut gua bakalan lebih gampang gua serap ilmunya. Pertanyaannya, gua kalau mulai mempelajari TA, indikator, dan lain-lain, mulai dari video yang mana bang? Semoga di-notice. Sehat selalu bang. Sebenarnya lu bisa masuk ke playlist tutorials with Toshi ya. Itu ada yang teknis, ada juga. Tapi kalau mau ngomong sebenarnya lebih baik sih lu mindset dulu. Belajar mindset. Itu di Wejangan with Toshi, terus nanti pelan-pelan TA, udah TA ya bisa ke fundamental gitu ya. Next, dari Rider CB tua ya, Rider CB mungkin ya, itulah ya. Halo Cap, TP itu take profit ya, bukan take picture kan? Yes, benar. Jangan take picture. Tuh kayak dulu Bro Aina bilang, ya kalau waktunya TP itu TP. Tapi TP-nya yang benar. Kalau salah take picture, ujung-ujungnya nanti sedih. Benar ya. Hati-hati ya. Sama-sama TP, tapi ujung-ujung satu profit, yang satu sedih nanti cuma ngelihat hasil screenshot dulu. Aduh, dulu profit padahal ya. Ngudut, ngopi, averaging. Wah, kayaknya orang Sunda nih, averaging ya. Trading kripto sesantai itu. Ingat, uang dingin, masukkan freezer dulu sebelum depo. Ingat ya, ini bener loh. Jangan sampai pakai uang panas, karena uang panas tuh, aduh ya sesuai dengan namanya, panas ya. Kalau udah panas tuh biasanya kacau lah ya. Mantap nih ya. Udah dapet lah ya inti sari dari kita trading santai ya, trading nggak stres begitu. Trading ala TCI, santai-santai profit ya. Next, dari Hubble ya, Hubble 05. BTC turun serok, naik ya TP tipis-tipis. Uang dingin dan memang saya targetkan buat jangka panjang. Mantap ya. Ini terlihat simple kalimatnya, tapi ini adalah 3 golden rules
begitu ya. Dan ya kalau lu pakai 3 golden rules nggak akan jauh-jauh dari profit sih ujung-ujungnya ya. Itu kayak apa ya, kalau pakai 3 golden rules tuh lu kayak memanggil profit begitu ya. Next dari apa nih, absurd ya katanya ya. Balance sheet turun bukannya bagus buat nekan inflasi ya Bang Toshi, mohon pencerahannya. Bener, dulu waktu inflasi US kacau itu bagus, balance sheet terus turun, interest rate tinggi. Ya itu bener, dia pelan-pelan membuat inflasi melemah. Tetapi itu sesuai yang kita pelajari waktu SMA ya, itu ngomongin soal ya QT QE ya, cuman gue lupa bahasa Indonesia dulu apalah. Ya tapi kalau kita dalam masa-masa QT, liquidity itu kurang. Saat liquidity kurang, nah itu biasanya orang-orang nggak akan terlalu berani berspekulasi di aset-aset yang cenderung dianggap lebih beresiko. Begitu ya. Maka dari itu BTC ya belakangan ini di masa-masa QT cenderung ya menang against alts ya. Nah, sementara alts cenderung nggak terlalu sesubur BTC begitu karena QT. Nah, tetapi kalau misalkan balance sheet mulai naik gitu ya. Nah, disitulah orang-orang akan merasa bahwa wah, kayaknya boleh nih kita spekulasi di tempat lain. Begitu ya, karena kalau kita spekulasi di tempat lain, wah bisa gainnya lebih gede. Begitu ya. Oke. Next. Dari Hobbies Channel. Bener kok Sato dan Toshi. Emang posisi paling sulit menentukan saat jual dan saat beli. Kalau koreksi jauh takut beli, berharap turun lagi. Dan sebaliknya kalau naik tinggi, tar dulu deh, masih naik lagi, tar dulu, taunya besok down. Yes, itu sangat sering terjadi dan orang berpikir, se-ekstrim apa sih? Seperti yang gue udah ngomong berapa kali ya. Itu gue inget banget meme coinnya adalah Shiba ya. Ngomong, bang, gue benar-benar kacau bang. Gue tuh dari profit 1000 something persen. Pokoknya depannya satu aja. Satu berapa, buntutnya gue lupa. Nolnya tapi 3 gitu loh ya. Digitnya 3 tuh di belakangnya ya. Berarti kan ribuan tuh ya. Dari untung ribuan persen sampai minus. Begitu ya. Itu kenapa? Karena ya begini. Bener, ini ya sih. Bukan logikanya, tapi cara berpikirnya seperti ini. Itu waktu naik, tar dulu deh, nanti bisa lagi. Tar dulu deh. Pas turun, enggak, tenang. Ini bakal naik lagi. Taunya terus masuk ke bear market. Gitu, ya. Puyeng emang menentukan posisi tersebut, keserakahan dan keegoisan manusia. Ada saran kok untuk hal ini, mindset yang harus dipegang, apakah harus lebih bersyukur menghadapinya? Bersyukur harus, ya. Saat kita TP, taunya naik lagi, ya nggak apa-apa, bersyukur aja. Oh, tapi kita udah dikasih kesempatan untuk TP. Berapa banyak orang cut loss, kita TP, itu dulu puji Tuhan, begitu ya. Dan selain itu kita harus punya mindset, jangan lu berpikir bisa dapat pucuk. TP itu bener-bener kalau kayak kasarnya gini ya. Bitcoin di cycle sebelumnya, gua TP itu di sini, gua TP di sini. Wah, nggak ada TP-TP di sini, nggak ada 5% gua makan, nggak ada. Orang yang ngaku seperti itu antara hoki atau bullshit, gua kasih tau aja. Antara dua itu. Ya, gue TP di pucuk ekstrim di sini nih ya. TP semua porto gue di sini. Nggak ada di sini. Gue nggak kasih 3% juga. Ya antara hoki atau bullshit. Percaya sama gue. Ya, udah terlalu banyak lah orang yang gue lihat di dunia kripto ya. Oke, next dari Andri Tiono. Wah bro Andri nih ya. Setuju Bang Toshi, kalau menurut saya ini front running. Yes ya, kita ini nih. Gue memang sefrekuensi nih sama bro Andri nih ya. Para market maker akumulasi duluan, para whale OG yang sudah profit besar di BTC mulai geser ke alts. Walaupun QE atau balance sheet belum terjadi. Ya nikmati aja, walaupun mini altcoin season setidaknya ya nyangkut-nyangkut kejemput dulu deh. Yes, bener ya. Karena kalau mau dibilang ya memang sedikit aneh gitu. Kalau di cycle sebelumnya kan ya kita tahu Crazy Joe ya. Crazy Joe is crazy, makanya Crazy Joe namanya ya. Orang yang nggak berharap apa-apa kan. Tapi kali ini si Trump yang bakal kepilih. Historically speaking 2016, market tuh sangat bullish kan. Nah saat ya previous data menunjukkan sangat bullish, orang suka apa? Front running. Nah maka dari itu mungkin ya orang-orang sekarang udah ke bawah euforia dulu nih. Wah Trump bakal kepilih nih. Bukan kepilih. Sudah kepilih nih ya. Maka dari itu nanti kita akan dapat gila-gilaan nih. Balance sheet bakal naik, semua bakal dipump. Ya itu kan masih teorinya nih. Hype-nya kebentuknya seperti itu. Tapi nanti faktanya di Januari saat dia sudah kepilih, apakah semua mau tunduk sama dia atau enggak? We don't know. Ya kita tahu Jerome Powell ngomong udah ya kita nggak bakal mau tunduk kasarnya. Kita akan tetap punya policy sendiri ya. Tapi ya lagi-lagi kita bukan dukun. Kita nggak tahu mau seperti apa ke depannya. Kita nggak tahu si Trump apakah sama ya drive-nya seperti di 2016 atau enggak. We'll never know. Maka dari itu kalau gue sih nggak terlalu pusing ya, nggak usah tebak-tebakan.
ya kita diisi aja seperti biasa begitu. Jadi kalau gue pribadi sih sebenarnya SOP gue nggak berubah ya. Kalau dari misalkan satu cycle kan berarti kasarnya 3 tahun, ya udah gue nggak akan ada perubahan banyak. Paling yang hanya berubah tuh saat tahun bear market. That's it. Sisanya sih nggak mau dikasih news apa juga sama aja begitu sebenarnya ya. Mantap. Next dari Jackie T. Gua berarti beruntung bang. Gua akumulasi BTC udah dari harga 30 ribuan. Dolar pas waktu itu lagi turun-turunnya. Yes, di daerah 30 ribuan juga gua inget tuh. Dolar sempat, wah ya lumayan ini juga ya. Gua rada kaget juga sampai situ ya. Ya mantap lah. Ya buat lo yang sudah akumulasi dari 30 ribuan pasti senyumnya sekarang udah kayak Joker mungkin ya. Next dari Iwan Salah, yang cicil beli BTC di harga 16.000 sampai 30 ribuan tentu nggak peduli sama data ekonomi. Oh, salah besar. Gua pribadi sama tim TCI akumulasi dari 15.500 sampai paling aktifnya ya, paling gila-gilaan tuh kita 15.500 which is itu bottom sampai 20 ribuan. Itu adalah posisi utama BTC kita di daerah situ ya. Dan kita semua sangat peduli sama data ekonomi. Jadi ini nggak tahu ya lu dapet dari mana. Yang kedua, yang cicil alt lebih bahagia. Lagi-lagi ini tidak tepat ya. Kita kan memang channel data, kita langsung aja ambil datanya ya. Berarti di masa-masa ini ya, 16.000 sampai 30.000 sini ya. Kita lihat faktanya. Sekarang yang populer apa sih? Cardano ya. Kita lihat dulu Cardano. Cardano coba ya. IDA BTC. Ini adalah pair IDA BTC. Jadi kalau dia turun ya jelas berarti Cardano kalah atau outperform sama BTC di masa itu ya. Kita masukin di sini new pain saat BTC di daerah 16.000 sampai 30.000, apa yang terjadi? Cardano turun. IDA BTC-nya turun. Artinya apa? Kalau lu beli Cardano di masa-masa ini outperform. Jadi this is not true ya. Dan ini baru Cardano. Kita coba cek lagi yang lain. Sekarang lagi sangat hype XRP. Gue udah bahas ya, videonya udah up tadi. Ngomongin soal XRP yang lagi ngepam gila-gilaan. Kita lihat lagi datanya ya. Datanya XRP ya, BTC. Faktanya di masa-masa Bitcoin ngebottom di 16.000 sampai 30 ribuan, yang terjadi adalah bukan Bitcoin dominance, tapi XRP BTC turun. Jadi di masa-masa ini lo lebih profit dan resiko lo lebih kecil beli BTC. Gitu. Nah, ini dia pentingnya kenapa ya kita tuh punya data, fakta dan statistik. Gitu. Karena kalau ya tebak-tebakan begini berarti kan salah ujung-ujungnya. Begitu ya. Nah, jadi untuk Bro Iwan ya, yang ini mungkin wake up call juga nih bahwa ya mungkin data-data lu masih belum lengkap nih. Ini lu masih tebak-tebakan aja gitu. Oh, lebih enakan nih chill out dan lain-lain. The fact is no, that's not the fact gitu. That's not the fact, that's not the statistic gitu ya. Oke, next dari Bro Aina. Ma izin tanya, ada possibility nggak ya naratif teknikal dan psikologis market ada perubahan? Karena kripto khususnya BTC diakui dunia dan negara-negara besar. Jadi nggak se-high risk seperti cycle sebelum-sebelumnya. Terima kasih Mak, sukses dan sehat selalu buat keluarga besar TCI dan salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Nah, untuk resiko mungkin di BTC yes, tapi untuk alts kemungkinan orang tetap menganggap itu menjadi satu aset yang very spekulatif. Tetap ya, apalagi memes tetap resikonya akan dianggap sangat besar. Ya, tapi ya seperti yang kita bisa lihat faktanya dari cycle ke cycle kadang-kadang orang just don't care about the risk. People just kalau udah hype-nya tinggi, liquidity-nya besar, ya makanya ya kita masih terus menunggu gitu ya balance sheet-nya meningkat dengan signifikan begitu. Saat balance sheet-nya mulai meningkat, ya disitulah kita akan dapat ya, ekstra degen gitu ya. Orang-orang degen tuh akan makin banyak. Dan itu sebenarnya gue happy-happy aja banyak orang degen. Ini membuat market jadi ngepamnya gila. Jadi parabolik begitu. Tapi nggak berarti jadi lebih nggak risky menurut gue. Ya, jadi menurut gue selain dari BTC, Ethereum ya kecenderungannya tetap resikonya akan tinggi. Dan mungkin kalau mau lihat ke depannya mungkin beberapa alts yang bisa sampai ada ETF spot. Sisanya ya tetap orang akan melihatnya sebagai aset resiko sangat tinggi gitu ya. Next dari Nanan itulah ya. Hahaha, rumah duluan pondasi kagak ada sama kayak aku. Ya nggak apa-apa, yang penting kan sekarang udah sadar nih fondasinya belum ada. Nah dicicil fondasinya, kalau nggak nanti rubuh begitu ya. Oke, next dari murid Bang Toshi. Nyesel bang nggak akumulasi XRP, Cardano dan BNB dulu, sekarang PAM. Karena dulu denger dari podcast Akademi Dangdut. Apa sih sebenarnya Akademi Dangdut ya?
mereka bilang itu koin dinosaurus. Dan saya menyesal juga jual Ethereum karena aku ngerasa kemarin Ethereum nggak kemana-mana. Malah naik sekarang. Tapi untungnya nggak jual minus. Ya oke lah ya. Main futures terkecoh juga akhir-akhir. Bukan long malah turun. Buka long malah turun ya. Buka short malah naik. Psikologiku sedang tidak bagus sekarang. Ya jadi gini bro ya. Untuk futures, ya buy setup aja selama setup lu sesuai SOP, tidak ada yang dilanggar, ya sudah. Ya memang sometimes good, sometimes bad, ya memang kayak gitu untuk futures ya. Nah untuk spot, nah makanya gue bilang tetap BTC Ethereum itu, ya itu memang secara secara kita menatanya memang lebih baik kayak gitu BTC, terus kedua paling besar Ethereum, nah sisanya lu tinggal kreasi sendiri, begitu ya. Untungnya sih ini gue semua pegang nih, XRP, Cardano, BNB gue pegang semua ini. Ya ini walaupun jujurnya XRP, Cardano tuh ya baru boom sekarang ya. Akhirnya nih ya ada juga silver lining. Ya BNB bisa dibilang cukup stabil lah ya. Dibilang gila banget di cycle ini enggak, tapi dia cukup stabil. Bahkan kalau lihat drawdown-nya dibandingkan dengan BTC di cycle pokoknya selama bear market itu lebih gedean drawdown BTC, which is crazy menurut gue ya. Oke. Next. Beres. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya diupdate. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu ya lumayan drop begitu, dan udah lumayan banyak yang panik juga. Lu bang, gimana bang? Ngedam, hancur nih, hancur. Ya, berarti kalau lo ngerasa sekarang hancur, berantakan, berarti beli di mana nih? Ya, karena kalau mau ngomong secara support baru ada di EMA 20 kemarin-kemarin. Ya jelek-jeleknya nih, lu beli di sini. Ya lu beli di sini atau beli di sini. Ini kecil. Lu paling cuma minus berapa? 2%. Kalau lu beli di EMA 20 di atas ini cuma minus 5%. Begitu. Berarti kalau sampai lu panik, kebakaran jenggot, ayo, berarti chasing pump ya. Nah, itu bahaya ya, jangan sampai chasing pump ya. Ya resikonya seperti ini. Oke, untuk posisi futuresnya ya, untuk posisi futures belum ada setup lagi yang kita bahas. Sebenarnya kalau SOP kita mirip sih berarti ada kemungkinan lu buka posisi long di sini ya. Kalau lagi buka posisi long pasti lagi sport jantung nih karena lagi minus lumayan. Nah, tapi ya kita lihat sampai nanti jam berapa nih? Dekat-dekat jam 10 kalau masih belum kena target TP di angka 243,59, cut loss berarti ya, pertimbangkan untuk cut loss. Oke.
Untuk posisi spotnya di angka 222,64 ya, ini struktur yang terbentuk kemarin di November awal lah ya. Nah, untuk posisi spot pertama di situ, untuk yang kedua di MA50 atau di 202,00, yang ketiga di angka 192,13 ya. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX sudah terjadi retest pertama di angka 46,97. Apabila besok daily close dari AVAX itu masih tetap di bawah dari 46,97, maka kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP di angka 43,82 ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi short di AVAX. Untuk posisi spotnya di angka 43,82, 40,77, dan di 38,10 ya. Next kita masuk ke Atom. Untuk Atom setelah reclaim pada tanggal 1 Desember kemarin, sekarang sepertinya lagi retest ke 8,776. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Atom masih di atas dari 8,77 alias berhasil bertahan di atas dari support ya. Kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long, retest kedua bisa buka posisi ya long ya. Nah, tapi dengan syarat kalau daily close-nya di atas dari 8,776. Kalau di bawah ya berarti jebol lagi ya. Oke, untuk posisi spotnya udah kena yang pertama di 8,776, lalu di 7,914, dan yang ketiga di 7,209 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang ya. Dan mungkin satu lagi di belakang ya, yaitu salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi janganlah lo menabur banyak hal buruk ya, tapi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.